Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panca Julianto dari Universitas Teknologi Nusantara, jurusan Manajemen. Kali ini, kami diberi tugas oleh dosen kami, Bapak Agung Triputranto, untuk membuat sebuah video pembelajaran yang berjudul Perdagangan Luar Negeri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dean Grandi Santani. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Teknologi Nusantara Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya Mas Panca Julianto akan mempresentasikan tentang pengaruh perdagangan luar negeri. Pengaruh perdagangan luar negeri. Dosen pengampu Bapak Agung Triputranto. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kami bawakan adalah 1. Pengaruh perdagangan luar negeri. 2. Kebijakan fiskal dan moneter dalam perekonomian terbuka. 3. Penghambat penggunaan devisa. 4. Devaluasi. Materi 1. Pengaruh perdagangan luar negeri. Pengaruh perdagangan luar negeri tentu saja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, di antaranya sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Menurut teori ekonomi klasik dan neoklasik, perdagangan memungkinkan negara-negara untuk fokus pada produksi barang dan jasa yang mereka hasilkan dengan efisiensi tertinggi. Ahli ekonomi percaya bahwa dengan mengkhususkan diri dan berdagang, negara-negara dapat mencapai penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan meningkatkan output total. Misalnya, negara A yang lebih efisien dalam memproduksi kain akan memproduksi lebih banyak kain dan menukarnya dengan produk lain dari negara B yang lebih efisien dalam memproduksi beras. Lalu sebagai keunggulan komparatif. Konsep ini diperkenalkan oleh David Ricardo dan menyatakan bahwa negara akan mengekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif dan mengimpor barang yang kurang dimilikinya. Keunggulan komparatif berarti meskipun suatu negara bisa menghasilkan beberapa barang dengan lebih efisien daripada negara lain, mereka tetap akan fokus pada produksi barang yang paling efisien untuk mereka dan mengimpor barang lain. Contohnya, meskipun Inggris dapat memproduksi anggur dan kain lebih efisien daripada Portugal, lebih menguntungkan bagi Inggris untuk fokus pada produksi kain dan mengimpor anggur dari Portugal. Lalu, pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi lainnya adalah meningkatkan pendapatan dan produktivitas. Perdagangan meningkatkan pendapatan real, investasi, dan produktivitas. Dengan membuka pasar internasional, negara-negara tentu saja dapat menjual lebih banyak barang yang meningkatkan pendapatan nasional. Selain itu, akses ke pasar yang lebih luas mendorong investasi dalam teknologi dan infrastruktur yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas. Pada halaman ini, kita bisa melihat grafik visualisasi yang menunjukkan perbandingan pertumbuhan ekonomi negara dengan dan tanpa perdagangan internasional. Kita bisa lihat pada garis biru dengan perdagangan internasional menunjukkan pertumbuhan PDB atau produk domestik bruto yang lebih tinggi dan stabil dari tahun 2000 hingga 2020. Lalu pada garis merah tanpa perdagangan internasional menunjukkan pertumbuhan PDB yang lebih lambat dan kurang stabil dibandingkan dengan negara yang terlibat dalam perdagangan internasional. Grafik ini menggambarkan bahwa negara yang terlibat dalam perdagangan internasional cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan cepat dibandingkan dengan negara yang tidak terlibat dalam perdagangan internasional. Pengaruh perdagangan luar negeri tentu saja berefek terhadap produksi. Spesialisasi produksi, perdagangan internasional mendorong negara-negara untuk fokus pada produksi barang, di mana mereka memiliki keunggulan komparatif. Dalam kasus constant cost, spesialisasi produksi penuh terjadi, sedangkan dalam kasus increasing cost, spesialisasi produksi tidak penuh terjadi. Dampak spesialisasi tanpa perdagangan. Spesialisasi produksi tanpa perdagangan dapat menurunkan kesejahteraan rakyat, karena tidak ada kemungkinan menukarkan hasil produksinya dengan barang-barang lain yang dibutuhkan. Spesialisasi plus perdagangan. Kombinasi spesialisasi produksi dan perdagangan internasional dapat meningkatkan pendapatan real masyarakat karena memungkinkan akses terhadap berbagai barang dari negara lain. Namun, hal ini tidak selalu menguntungkan suatu negara. Consumption Possibility Frontier atau CPF
Setelah perdagangan, CPS selalu lebih tinggi atau setidaknya sama dengan CPS sebelum perdagangan. Ini menunjukkan bahwa perdagangan tidak akan membuat pendapatan real masyarakat lebih rendah dan mungkin membuatnya lebih tinggi. Analisis statik dan dinamis, meskipun perdagangan dapat meningkatkan kesejahteraan dalam analisis statik, penting untuk memperhitungkan pengaruh-pengaruh yang timbul saat situasi berubah atau berkembang. Efek terhadap produksi lainnya yakni kenaikan investasi surplus. Perdagangan internasional dapat meningkatkan pendapatan real masyarakat suatu negara. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, negara tersebut dapat menyisihkan dana lebih besar untuk investasi, yang dikenal sebagai investable surplus. Investasi yang lebih tinggi membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena investasi merupakan salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan jangka panjang. Oleh karena itu, perdagangan internasional memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui peningkatan investable surplus. Selanjutnya, fan for surplus. Pembukaan pasar baru. Perdagangan luar negeri membuka pasar baru bagi produk dalam negeri, memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang sebelumnya tidak digunakan. Dalam banyak kasus, negara memiliki sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal. Perdagangan internasional memberi peluang bagi negara untuk menjual surplus produksi yang tidak dapat diserap oleh pasar domestik. Ini membantu dalam pemanfaatan penuh kapasitas produksi dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Contoh, negara yang memiliki lahan pertanian luas tetapi tidak dapat menjual semua hasil panennya di pasar domestik dapat mengekspor ke negara lain yang membutuhkan. Efek terhadap produksi lainnya yakni meningkatkan produktivitas melalui skala ekonomi, adopsi teknologi baru, dan persaingan. Skala ekonomi berarti bahwa biaya per unit barang akan menurun seiring peningkatan volume produksi. Perdagangan internasional memungkinkan produsen untuk memperluas pasar mereka, memproduksi dalam jumlah lebih besar, dan menurunkan biaya per unit. Selain itu, perdagangan mendorong adopsi teknologi baru dan meningkatkan persaingan, yang keduanya mendorong peningkatan produktivitas. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi di Amerika Serikat yang menjual produknya ke seluruh dunia dapat memproduksi dalam jumlah yang besar, mengurangi biaya produksi per unit, dan menginvestasikan lebih banyak dalam penelitian dan pengembangan. Dapat kita lihat bersama economies of scale dalam perdagangan internasional dan dampaknya pada produktivitas. Pada garis biru atau cost per unit menunjukkan bahwa biaya per unit produksi menurun seiring dengan peningkatan jumlah output. Ini adalah ilustrasi dari economies of scale, di mana biaya per unit menurun saat skala produksi meningkat. Lalu ada garis hijau atau productivity, menunjukkan bahwa produktivitas meningkat seiring dengan peningkatan output. Produktivitas dihitung berdasarkan peningkatan efisiensi dan penggunaan teknologi baru dalam proses produksi. Grafik ini menggambarkan bagaimana economies of scale dalam perdagangan internasional dapat mengurangi biaya per unit produksi dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Selanjutnya di kebijakan fiskal dan moneter dalam perekonomian terbuka. Kebijakan fiskal dalam perekonomian terbuka berfokus pada pengelolaan pengeluaran pemerintah dan perpajakan untuk mempengaruhi permintaan agregat. Misalnya, pengurangan pajak dapat meningkatkan konsumsi dan investasi, yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti pengeluaran pemerintah dan pajak. Pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan atau mengurangi pengeluaran publiknya untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi. Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, misalnya dengan membangun infrastruktur baru atau meningkatkan layanan publik, ini dapat meningkatkan permintaan agregat karena lebih banyak uang mengalir ke dalam ekonomi melalui proyek-proyek tersebut. Sebaliknya, jika pemerintah mengurangi pengeluarannya, hal itu dapat menyebabkan penurunan permintaan agregat. Pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan perpajakan untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi. Menurunkan pajak dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan konsumsi, dan menggerakkan permintaan agregat. Sebaliknya, menaikkan pajak dapat mengurangi pendapatan masyarakat, mengurangi konsumsi, dan menurunkan permintaan agregat. Kebijakan ini sering digunakan dalam konteks mengelola siklus bisnis.
Misalnya, saat ekonomi sedang melambat atau mengalami resesi, pemerintah mungkin meningkatkan pengeluaran dan atau menurunkan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan merangsang permintaan agregat. Sebaliknya, saat inflasi meningkat atau ekonomi overhead, pemerintah mungkin mengurangi pengeluaran dan atau menaikkan pajak untuk mendinginkan ekonomi dan mencegah overheating yang berlebihan. Kebijakan moneter dalam pasar terbuka adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga di pasar dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mencapai stabilitas mata uang. Di pasar terbuka, bank sentral dapat membeli atau menjual instrumen keuangan seperti surat berharga pemerintah untuk mengontrol likuiditas dan kondisi moneter secara keseluruhan. Mekanisme kebijakan moneter dalam pasar terbuka. Operasi pasar terbuka atau bisa disebut dengan Open Market Operation atau OMO. Pembelian surat berharga. Ketika bank sentral membeli surat berharga dari pasar, jumlah uang beredar meningkat karena bank sentral memasukkan uang ke dalam sistem perbankan. Hal ini biasanya menurunkan suku bunga dan mendorong pinjaman serta investasi. Penjualan surat berharga. Ketika bank sentral menjual surat berharga, jumlah uang beredar berkurang karena uang diambil dari sistem perbankan. Ini cenderung menaikkan suku bunga dan mengurangi pinjaman serta investasi. Penyesuaian suku bunga. Bank sentral dapat menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan untuk memengaruhi suku bunga pasar. Suku bunga yang lebih rendah cenderung mendorong konsumsi dan investasi, sedangkan suku bunga yang lebih tinggi dapat menahan inflasi dan mengurangi pengeluaran. Tujuan kebijakan moneter dalam pasar terbuka. Yang pertama, mengendalikan inflasi. Dengan mengatur jumlah uang beredar, bank sentral dapat menjaga inflasi pada tingkat yang stabil. Yang kedua, menjaga stabilitas nilai tukar. Intervensi di pasar terbuka dapat membantu menstabilkan nilai tukar mata uang domestik. Untuk yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui penyesuaian suku bunga dan likuiditas, bank sentral dapat menciptakan kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan moneter yang efektif membantu memastikan stabilitas dan kepercayaan dalam sistem perbankan dan keuangan. Contoh kebijakan moneter dalam pasar terbuka. Federal Reserve di Amerika Serikat, The Fed, secara rutin melakukan operasi pasar terbuka untuk mengatur jumlah uang beredar. Misalnya, selama krisis keuangan 2008, The Fed membeli aset dalam jumlah besar untuk menurunkan suku bunga dan menyediakan likuiditas ke pasar. Bank Indonesia. Bank Indonesia menggunakan operasi pasar terbuka untuk mengelola likuiditas di pasar keuangan domestik, termasuk intervensi di pasar valuta asing untuk menstabilkan rupiah. Penghambat penggunaan devisa. Penggunaan devisa atau valuta asing diatur dan seringkali dibatasi oleh pemerintah atau otoritas moneter suatu negara untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi dan keuangan. Hambatan ini dapat berupa regulasi, kebijakan, atau langkah-langkah tertentu yang dimaksudkan untuk mengontrol aliran devisa keluar dan masuk negara. Berikut adalah beberapa penghambat utama penggunaan devisa beserta penjelasannya. 1. Kontrol modal. Kontrol modal adalah pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah atau bank sentral terhadap aliran devisa keluar masuk suatu negara. Tujuan dari kontrol ini adalah untuk melindungi ekonomi domestik dari volatilitas pasar internasional dan menjaga stabilitas nilai tukar, seperti pembatasan pada transfer dana, pembatasan terhadap jumlah devisa yang dapat ditransfer ke luar negeri oleh individu atau perusahaan, lalu regulasi investasi asing, pembatasan terhadap investasi asing di pasar domestik atau oleh entitas domestik di luar negeri. Yang kedua, regulasi perdagangan. Kebijakan perdagangan dapat mempengaruhi penggunaan devisa dengan membatasi atau mengatur impor dan ekspor, seperti tarif dan bea masuk, pengenaan tarif pada barang impor yang dapat mengurangi permintaan untuk devisa, kebijakan kuota, pembatasan jumlah barang yang dapat diimpor atau diekspor yang berdampak pada penggunaan devisa.
Yang ketiga ada pembatasan akses pasar valuta asing. Bank sentral atau otoritas moneter dapat memberlakukan pembatasan terhadap akses ke pasar valuta asing untuk mengendalikan kurs mata uang, seperti pembatasan penukaran mata uang, pembatasan jumlah devisa yang dapat ditukar oleh individu atau perusahaan, lalu kurs tetap atau terkelola. Bank sentral dapat menetapkan kurs tetap atau terkelola untuk menjaga stabilitas mata uang yang membatasi penggunaan devisa. Lalu yang keempat, kebijakan fiskal dan moneter. Langkah-langkah fiskal dan moneter yang diambil oleh pemerintah atau bank sentral juga dapat mempengaruhi penggunaan devisa, seperti suku bunga. Penetapan suku bunga yang tinggi dapat menarik investasi asing dan mengurangi kebutuhan devisa luar. Lalu pembatasan pinjaman luar negeri, regulasi yang membatasi jumlah atau syarat-syarat pinjaman dari luar negeri. Yang kelima, pengaturan transaksi luar negeri. Kebijakan khusus yang mengatur transaksi luar negeri untuk melindungi cadangan devisa dan memastikan stabilitas ekonomi, seperti pendaftaran dan laporan transaksi. Kewajiban untuk melaporkan dan mendaftarkan transaksi luar negeri kepada otoritas moneter. Lalu pembatasan transaksi spekulatif. Pembatasan transaksi yang bersifat spekulatif di pasar valuta asing. Selanjutnya devaluasi. Devaluasi adalah penurunan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing. Tujuan utama dari devaluasi adalah untuk membuat ekspor lebih kompetitif di pasar internasional dan mengurangi defisit neraca perdagangan. Devaluasi adalah tindakan yang dilakukan oleh otoriter moneter, biasanya bank sentral, untuk menurunkan nilai resmi mata uang domestik terhadap mata uang asing. Ini sering dilakukan dalam sistem nilai tukar tetap atau terkelola di mana nilai mata uang ditetapkan oleh pemerintah atau bank sentral. Tujuan utama dari devaluasi adalah untuk membuat ekspor lebih kompetitif di pasar internasional dan mengurangi defisit neraca perdagangan. Dampak dari devaluasi. Dampak positifnya, meningkatkan daya saing ekspor. Dengan menurunnya nilai mata uang domestik, harga barang dan jasa domestik menjadi lebih murah bagi pembeli asing. Ini meningkatkan daya saing ekspor negara tersebut di pasar internasional. Contohnya, jika mata uang suatu negara terdevaluasi sebesar 10%, produk yang awalnya dihargai 100 unit mata uang asing sekarang menjadi 10 unit mata uang asing. Membuatnya lebih menarik bagi pembeli asing. Untuk dampak positif yang kedua, merangsang pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ekspor dapat merangsang pertumbuhan ekonomi karena meningkatan permintaan terhadap barang dan jasa domestik. Ini dapat mengarah kepada peningkatan produksi, penciptaan lapangan kerja, dan pendapatan nasional. Contohnya, peningkatan ekspor dapat mendorong sektor manufaktur untuk meningkatkan produksi, yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak pekerjaan dan meningkatkan pendapatan domestik. Dampak negatif dari devaluasi. Yang pertama, meningkatkan harga impor. Ketika nilai mata uang domestik turun, harga barang impor naik. Hal ini karena diperlukan lebih banyak mata uang domestik untuk membeli jumlah yang sama dari barang impor. Contohnya, jika nilai mata uang domestik menurun sebesar 10%, barang yang sebelumnya dihargai 100 unit, maka uang domestik sekarang akan berharga 110 unit mata uang domestik. Dampak negatif yang kedua, menyebabkan inflasi. Kenaikan harga impor dapat menyebabkan inflasi karena biaya barang impor yang lebih tinggi seringkali diteruskan ke konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi untuk barang dan jasa. Contohnya, jika bahan baku impor menjadi lebih mahal, produsen mungkin akan menaikkan harga produk akhir untuk menutupi biaya tambahan tersebut. Dampak negatif yang ketiga, mengurangi daya beli masyarakat. Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga impor dapat mengurangi daya beli masyarakat, karena harga barang dan jasa meningkat sementara pendapatan mungkin tidak mengalami kenaikan yang sama. Contohnya, jika harga barang dan jasa meningkat tetapi upah tetap stagnan, masyarakat akan merasakan penurunan dalam daya beli mereka. Kesimpulan dari materi kita di atas, yang pertama, pengaruh perdagangan luar negeri sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi.
Yang kedua, kebijakan fiskal dan moneter harus dikelola dengan baik dalam perekonomian terbuka. Yang ketiga, ada berbagai hambatan dalam penggunaan devisa yang perlu diatasi. Dan yang keempat, devaluasi memiliki dampak yang kompleks dan perlu diatur dengan hati-hati. Demikian materi dari kami yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.